Hello, eighth graders. Meet again with Miss Ria, but in a different lesson. Hari ini ketemu dengan Miss Ria, tapi di materi pelajaran yang berbeda. Miss akan membahas PTS kalian kemarin. Dengarkan dengan baik, perhatikan dengan baik, supaya kalau kalian harus remedial, nilainya akan jadi lebih baik ya. Sebelumnya, membuat pertanyaan, karena Alanis ini pasti yang bertanya duluan, Juliet ini yang menjawab. Perhatikan jawaban dari si Juliet, sehingga kalian bisa menentukan berdasarkan jawabannya, kalian tahu pertanyaannya seperti apa. Karena Julietnya menjawab dengan kota kelahirannya, maka jawaban yang paling tepat adalah where do you live. Artinya apa sih? Artinya kamu tinggal di mana. Ini ada di Gold Experience, buku cetak kalian, halaman 15 di latihan yang kedua. Kalau dibuka, kalau dipelajari dengan baik, harusnya bisa menjawab. Hati-hati ya. Oke, next one. The most suitable utterance to complete dialogue for Juliet. Yang paling tepat untuk mengisi titik-titik di dialognya Juliet. Untuk mengisinya, maka perhatikan Alanisnya bertanya tentang apa sih? What's your favorite thing about living there? Alanisnya bertanya, kenapa kamu suka tinggal di sana? Nah, maka Juliet berdasarkan pertanyaan Alanis bicara bahwa saya suka Odessa, saya cinta banget sama Odessa karena it's a beautiful city. Dia memberikan alasan. Nah, alasan dalam bahasa Inggris apa sih? Alasan itu reason. Maka jawaban yang paling tepatnya adalah jawaban yang C. One reason I love Odessa because it's a beautiful city. Gitu. Ya. Discussion-nya sekali lagi ada di sini. Implicitly ask, bertanya secara tidak langsung alasan kenapa Juliet suka dengan Odessa. Jawabannya adalah sekali lagi one reason, karena Julietnya memberikan alasan, contoh-contoh malah alasannya kenapa dia suka. Seperti itu ya. Next one. Yang berikutnya, read the dialogue carefully. The best expression to fill in the blank. So what is your favorite subject? Favorite subjeknya apa? Di sini I like doing experiment. Lihat alasannya. Saya suka melakukan eksperimen. Alasan. Ketika memberikan alasan, maka ekspresi yang paling tepat yang digunakan adalah ini, because. Karena because itu artinya karena. Jadi ketika kalian diminta alasan, maka jawabannya menggunakan kata karena. Dalam bahasa Inggris, karena ini apa? Because. Seperti itu, ya. Next, masih tentang dialog. Look at the picture, lihat nih. Kata kuncinya ada di picture. Berarti kita ngomongin tentang gambar atau foto. Jawabannya seperti apa? In the dialogue, di dialognya si Lana dan Clark ini berbicara tentang foto, membahas tentang foto. Lananya meminta Clark untuk mendeskripsikan apa sih yang dia lihat di foto. Nah, kalau kalian memperhatikan kalimat yang diucapkan sama si Clark, maka jawaban yang paling tepat adalah ini. The picture shows some people. Gambarnya menunjukkan beberapa orang. Karena sekali lagi, Lananya meminta Clark untuk menjelaskan, menceritakan apa sih yang dia lihat di foto. Gitu. Next one, still the same. Masih sama nih yang berikutnya, menjelaskan tentang foto. Kalian perhatikan untuk bisa menjawab opening utterance, kalimat pembuka yang paling tepat untuk mengisi teks di atas adalah kata he-nya setelah kata because. Karena he itu berarti dia laki-laki, maka jawaban yang paling masuk akal adalah yang mana? Yang B. Karena kalimat
They ini adalah satu-satunya kalimat yang mendukung kata he di sini. Ngomongin laki-laki, the man itu kan laki-laki, maka kalimat yang paling tepat untuk melengkapinya adalah yang they. I'm pretty sure that the man is lost because he is showing a map to the woman and her daughter. Jadi laki-laki ini nih yang kebingungan bahwa dia nyasar sehingga dia harus tanya sama ibu yang ini dengan anaknya yang perempuan ini. Seperti itu ya. Next one. Questionnya, main idea for the second paragraph. Topik utama untuk paragraf kedua. Paragraf kedua itu membicarakan tentang Adriana. Kata kuncinya untuk menjawab adalah kata teknologinya nih. A big technology company. Teknologi itu kaitannya erat banget dengan yang namanya science, ilmu pengetahuan, sehingga main idea-nya, topik utamanya, ide utamanya jelas adalah science. Jadi perhatikan ya, setiap kalimat, setiap pertanyaan itu pasti ada kata kuncinya. Baca dengan teliti, itu kuncinya. Next one, penggalannya, kita ngomongin Danny. From the text we can know that Danny talk about. Dari teks kita tahu si Danny ini ngomongin tentang apa. Kata kuncinya ada di mana? Kata kuncinya ada di kata yummy ini. Yummy itu adalah ekspresi ketika kalian makan atau minum sesuatu yang enak. Nih, delicious itu enak. Jadi ketika ditanya si Danny itu ngomongin apa, ngomongin sesuatu yang enak, dan dia menyebutkan nih yang dia minum, yang dia nikmati itu apa? Hot chocolate. Maka dia pasti ngomonginnya tentang apa? Tentang favorite drink, minuman kesukaannya. Kalau misalnya kamu nggak suka dengan coklat, minuman coklat, otomatis kalian nggak mungkin menyebutkan kata yummy, ya nggak? Malah kalian menolak seperti itu, ya. Next one, tapi why did Adriana feel so happy? Kenapa sih si Adriana itu merasa senang di teksnya? Kata kuncinya ada di kata my hero. Kalau misalnya kamu ketemu dengan pahlawan kamu, tokoh favorit kamu, pasti seneng ya enggak? Nah, si Adriana ketika proyeknya itu menang juara pertama, first prize, dan kemudian yang memberikan hadiahnya itu adalah yang dia sukai, maka sudah pasti perasaannya senang ya enggak? Gitu. Kan kalau misalnya kalian nggak suka sama misalnya Dracula, kalian dikasih hadiah sama Dracula, bukannya senang ya nggak, kabur. Nah itu ya. Jadi perhatikan kata kuncinya. Next one, what is the main idea of the third paragraph? Ini paragraf 1, ini paragraf 2, ini paragraf 3. Ketika kalian diminta untuk mencari ide utama, perhatikan ini. Kuncinya adalah perhatikan kalimat pertama atau kalimat terakhir di paragraf tersebut. Sekali lagi, perhatikan kalimat pertama atau kalimat terakhir di paragraf tersebut. Karena main idea itu diambilnya dari situ. Tapi kalau misalnya kalian tidak menemukan di kalimat pertama atau di kalimat terakhir, kalian baca secara keseluruhan paragrafnya bercerita tentang apa. Yang paling sering diulang itu adalah main idea-nya. Nah, kalau yang ini cukup mudah. Main idea-nya ada di kalimat yang pertama. Tidak sama persis dengan yang di pilihan, tetapi maknanya sama. Money isn't everything. Uang itu bukan segalanya. Maka si Alisa berpikir di pilihan jawabannya bahwa uang itu tidaklah penting. Money doesn't think money is important. Dia tidak berpikir bahwa uang itu adalah segalanya. Gitu. Ya. Jadi yang dibacaan dan yang dipilihan belum tentu sama. Tapi perhatikan, cari yang paling mirip maknanya. Itu.
before working in a cruise ship, what was Elisa's previous job? Previous itu artinya sebelumnya. Jadi sebelum dia bekerja di cruise ship atau kapal pesiar, kerjanya apa sih sebelumnya? Kita cek. Previous ini punya arti yang sama, kata previous ini punya arti yang sama dengan kata used to. Maka kita cari di teks used to-nya. Nah, ada di sini used to-nya. Sama ya. Used to ini sama dengan used to ini. Part-time job teaching Arabic. Jadi sebelumnya Elisa ini punya pekerjaan adalah sebagai teaching aerobics atau aerobic teacher. Jadi sekali lagi perhatikan kata yang mirip, kata yang mempunyai makna sama. Karena yang di teks belum tentu sama persis digunakan di pilihannya. Nextnya, find a word or phrase in the text with similar meaning with only a half day. Only a half day itu memiliki arti paruh waktu, setengah hari. Jadi kita cek lagi satu-satu. Yang punya arti sama, yang punya arti mirip itu yang paling mungkin yang mana? Kalau misterjemahkan satu-satu dari A sampai D, part time itu artinya paruh waktu, free itu artinya bebas, cruise itu artinya pelayaran atau kapal pesiar, dan wonderful itu artinya luar biasa. Maka yang paling tepat, yang paling mirip artinya dengan only half day adalah kata part time ini. Jadi hati-hati untuk vocabulary, untuk kosakata yang paling cepat, paling ampuh untuk dilakukan supaya bertambah vocabnya atau kosakatanya dengan apa? Dengan baca buku. Karena dengan membaca buku, maka otomatis kosakata kamu pasti nambah. Movie talk. What do people do after the movie? After itu punya arti yang sama dengan kata afterward. Setelahnya. Dari dua kata ini kita bisa simpulkan bahwa kalimatnya, bukan kalimatnya ya, tapi yang dilakukannya yang paling tepat yang mana? Ya ini, membicarakan tentang movie-nya. Jadi setelah nonton, yuk kita bahas ceritanya tentang apa sih, tokohnya siapa saja sih, jalan ceritanya bagaimana, awalnya seperti apa, endingnya seperti apa, seperti itu ya. Next, questionnya ada, pernyataannya seperti ini. Arthur is a lively teenager who likes performing and wants to be on stage. Si Arthur ini senang sekali dengan pertunjukan. Dia suka pentas, suka berada di atas panggung. Nah, dari semua klub yang ada, movie talks, kemudian fit and run, karaoke club, kayaking, yang paling tepatnya yang mana? Sekali lagi, music. Kita cari, ada musik nggak nih di atas? Ada kan ya, sing itu music. Kemudian on stage. Kemudian live performing. Yang paling tepatnya klubnya yang mana? Otomatis yang karaoke club. Jadi jawabannya adalah yang mana? Yang C. Kenapa? Karena yang berkaitan dengan musik, yang ada hubungannya dengan musik, hanya karaoke club saja. Sekali lagi, kata kunci. Nextnya, find a word or phrase in the text with similar meaning healthy, yang punya arti serupa dengan healthy. Sekali lagi, untuk vocabulary, kalian coba terjemahkan satu-satu pilihan yang ada. Ini coba terjemahkan buat kalian ya. Favorite itu artinya kesukaan, afterward itu artinya setelah, fit itu artinya sehat, sedangkan interested itu artinya tertarik. Maka jawabannya yang paling tepat adalah yang mana? Yang ini, fit. Karena healthy itu artinya sehat, fit pun sama artinya sehat. Next, endangered language. What does the writer say about English in the first paragraph? Jadi kita fokus hanya di paragraf ini saja. Nah, bagian yang Miss warnai merah itu adalah
kuncinya yang diomongin sama si writernya, penulisnya, bahwa English itu adalah international language. Ini spoken by an increasing number of people around the world, bahwa semua orang menggunakan bahasa Inggris secara global. Kenapa? Karena bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Hampir semua orang, termasuk kalian, bisa menggunakan bahasa Inggris. Percaya diri. Keywordsnya ada di English. Fact-nya bisa diambil, bukan diambil, tapi dilihat di kalimat pertama. An international language spoken by an increasing number of people around the world. Ini jawabannya, ya kan? Next, masih endangered language. Endangered languages. Aside from saving forest and animal, what should we care about? Selain menyelamatkan hutan dan hewan, apalagi sih yang harus kita pedulikan? Nah, ini cukup mudah. Kenapa? Karena kata kuncinya agak mirip dengan yang ada di teks. Kata should dan care-nya ada, tinggal kita cari saja. Mana? Ada di sini ya enggak? Nah, tada. Jadi, jawaban yang paling tepatnya mana? Ya ini, yang B. Karena sesuai dengan yang ada di teksnya. Bahwa kita juga harus peduli dengan menyelamatkan bahasa-bahasa yang ada. Next one, find the correct statement. Ini tentang orang yang jalan-jalan ke Italia. Keywordsnya adalah not too important, suggestion. The writer is an Italian, jelas bukan, karena kuncinya ada di mana? Nih, kata Kanada, dia dari Kanada orangnya. Jadi yang pertama itu salah. Yang kedua, it was easy to translate into English. Di sini dia bilang bahwa it was difficult to translate notices and things into English. Bukan hal yang mudah, tapi susah untuk menerjemahkan itu. Jadi yang jelas dia itu salah. Yang C, in Italy, red lines are not too important. Nah, yang tadi dikatakan, kata kuncinya adalah not too important, tidak terlalu penting. Itu berupa saran, maka yang jawabannya yang tepat adalah yang mana? Yang C. Ada di kalimat paling akhir di paragraf kedua. Ya. Next, masih sama. Teksnya, cuman ditanya similar meaning with transform one language to another. Transform one language to another itu artinya mengubah satu bahasa ke bahasa yang lain. Nah, berdasarkan artinya, translate itu menerjemahkan, notice itu menyadari, experience itu mengalami, suggest itu menyarankan, maka jawaban yang paling tepatnya adalah yang mana? Yang A. Translate, menerjemahkan. Jadi, jawaban yang tepat adalah I'm sitting, yang C ya, live, don't come, meet, dan am staying. Seperti itu. At the moment, makanya I'm sitting. Kemudian I live, karena tinggal itu hampir pasti permanen, jarang yang 2 minggu sekali pindah, ya enggak. Kemudian yang berikutnya don't come. Oke, simple present. Kenapa? Karena ada kata often-nya. Kecoret. Kemudian we usually meet in town. Kenapa meet? Karena subjeknya we. Kalau subjeknya we, maka verbnya menggunakan verb 1, ya. Jangan lupa. Yang terakhir, menggunakan I'm saying present continuous karena pada saat ngomong di luar memang sedang turun hujan, maka saya sedang berada di rumah. Dapat ya. Next, choose the correct sentence. Yang betulnya yang mana? Nomor yang betul itu adalah kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat. Kenapa? Karena mereka menggunakan tense yang betul. Nomor 2 menggunakan present continuous. Kenapa? Karena salah satu fungsi present continuous adalah menceritakan tentang future plan, rencana tapi dalam waktu dekat. Nomor 3 juga betul. Kenapa? Karena
understand itu adalah safety verb. Safety verb itu adalah kata-kata kerja yang tidak bisa digunakan ing belakangnya. Ya, jadi tidak ada understanding. Mengerti itu sekarang, seterusnya, atau mengertinya kemarin saja. Tidak ada sedang mengerti. Ingat itu ya. Kalimat keempat pun betul. Kenapa? Karena menggunakan present continuous. Kenapa? Karena pada saat berbicara, si pembicaranya memang sedang mencari kameranya. Sedangkan kalimat nomor 1 itu salah. Kenapa? Karena ketika mengubah kalimat negatif ke dalam bentuk kalimat negatif, simple present itu harus must itu harus menggunakan don't atau doesn't ditambah verb 1. Jadi tidak bisa hanya not saja. Kita lihat di sini Tanu subjeknya, maka harus menggunakan does. Tanu does not see his friend every day after school, itu baru betul. Tapi hanya not saja salah. Ya. Next one. Incorrect. Yang tidak tepatnya yang mana nih? Yang tidak tepatnya adalah kalimat 1 dan 4. Kenapa kalimat 1 dan 4 salah? Karena sekali lagi, perhatikan subjeknya. Subjeknya itu my mother, hanya 1. Kalau hanya 1, maka kalimat negatifnya harus menggunakan apa? Menggunakan doesn't. Tidak ada my mother don't. Adanya my mother doesn't. Verbnya sudah betul. Verbnya betul 1. Jangan lupa ini simple present ya. Kalimat keempat salah. Kenapa? Karena kalimatnya menggunakan apa sih tense-nya kalau ditanya? Menggunakan present continuous. Pola present continuous seperti apa? Nggak bisa tiba-tiba kata kerja bentuk ing saja. Nggak bisa tiba-tiba having saja. Sebelumnya di antara subjek dengan kata kerja bentuk ing-nya harus disisipkan apa? Harus disisipkan to be. To be-nya pilih salah satu. Nggak boleh tiga-tiganya ya. Salah satu. Is, am, atau are. Kita lihat nomor 4 itu subjeknya adalah we. Maka kalimatnya yang tepat seharusnya adalah we are having dinner. Kenapa? Karena be untuk we adalah are. Paham ya? Next one. Selanjutnya adalah mengubah kata-kata yang ada di dalam kurung ini menjadi tense yang tepat. Tense yang digunakan ada 2 ya, yaitu simple past dan past continuous. Simple past polanya seperti apa? Seperti ini. Bahwa kata kerjanya dia menggunakan kata kerja bentuk kedua. Hafalkan perubahannya ya untuk kata kerja bentuk kedua ini, atau cukup ditambahkan d, ed, atau ied saja belakangnya. Contoh kata kerja bentuk kedua ini apa sih? Win misalnya. Ini bentuk dasarnya kata win. Untuk bentuk keduanya berubah jadi apa? Jadi kata won. Gak ada win dengan ed belakangnya ya. Nah, kemudian past continuous. Past continuous polanya seperti apa nih? Polanya seperti ini. Subjek ditambah kata kerja be, yaitu was atau were dengan kata kerja bentuk ing. Kalau simple past dipakainya itu kalau kejadiannya sudah lewat, tinggal cerita. Past continuous dipakai ketika kejadiannya sedang terjadi tapi di masa lampau. Sekali lagi, sedang terjadi tapi di masa lampau. Ingat itu. Ya. Nah, kalimat pertama ada 2 kalimat. Ada 2 kejadian. Kalau ada 2 kejadian di waktu lampau, kita lihat lagi. Kalau berurutan, maka tense-nya menggunakan satu saja, simple past. Tapi kalau yang ini, 2 kejadian ini ada yang duluan. Nah, kejadian yang duluan, yang kalimat pertama, walk-nya, itu harus menggunakan apa? Past continuous. Was walking down an empty alley when suddenly a cat jumped. Pakai simple past, kenapa? Karena dia adalah kejadian kedua yang mengikuti kejadian pertama. Ketika saya sudah jalan duluan sebelum ada kucing yang tiba-tiba lompat depan saya. Kalimat kedua, yang ini. Pakainya apa? Simple past. Kenapa simple past? Nih, ada kata last year-nya. Kata teach, bentuk keduanya seperti apa? Tidak ditambahkan ed ya, tapi berubah jadi taught. Kalimat ketiga menggunakan past continuous. Taunya dari mana? Lihat kata keterangan waktunya. At around this month last year. Sekitar bulan ini spesifik banget nih.
Makanya harus menggunakan past continuous. We were preparing for the science competition. Terakhir, kalimat yang keempat menggunakan apa? Simple past lagi. Tahu dari mana, Miss? Ini menggunakan simple past. Ada kata last year. Nah, when-nya berubah jadi apa? Berubahnya jadi won. Seperti itu. Jadi jawaban paling tepat adalah yang B. Ya. Next, sama. Complete the sentences with the correct verb. Lengkapi dengan verb yang tepat. Masih menggunakan simple past. Hati-hati, ada yang disebut regular verb, ada yang irregular verb. Regular verb itu seperti apa? Kata kerjanya cukup ditambahkan ded atau ied saja ketika kalian buat ke dalam simple past. Tapi kalau yang irregular itu harus kalian ingat, ya. Nomor 1, kalimat pertama, my nephew band bla 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 last year. Sekolah itu dimulai. Karena sudah bentuknya lampau, pakainya apa? Started. There were 15 children in his class. First lesson, the teacher bla 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 a story. Ini jawabannya. Bacanya hati-hati ya. Kalau bentuk pertama bacanya read. Kalau sudah menjadi bentuk lampau, bentuk kedua yang irregular verb, bacanya jangan read lagi. Bacanya adalah read. Seperti itu. Nah, kalimat yang terakhir, the children, past tense-nya menggunakan apa? Look. Kenapa? Karena look itu adalah contoh yang regular verb. Tinggal tambahkan ed saja. Bacanya kalau nggak pakai ed itu look saja. Tapi kalau ditambahkan ed ada penekanan sedikit di akhir ya. Look. Seperti itu. Dan yang terakhir, bla 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 di alfabet. Karena ini menggunakan simple past, maka ingat pakai bentuk kedua. Nah, kata write-nya bentuk lampaunya apa? Bentuknya wrote. Ini contoh dari yang irregular verb, tidak beraturan, hafalkan. Jadi nggak ada yang nulisnya write. Next, which sentence are correct? Yang betul yang mana? Yang betul itu ada di kalimat 1 dan di kalimat 3. Alasannya kenapa? Karena dua-duanya menggunakan past continuous. Kejadian yang sedang terjadi tapi di waktu lampau. Polanya pun sudah betul. Subjeknya ada I, dua-duanya tuh subjeknya. B-nya ada, Miss, ada apa? Was. Kata kerjanya seperti apa, Miss? Kata kerjanya pakai bentuk ing. Maka kata do-nya ditambahkan ing belakang jadi doing, think-nya juga sama, ditambahkan ing belakangnya jadi kata thinking. Nomor 2 dan 4 salah. Kenapa? Karena kata hate maupun kata no itu adalah stative verb, kata kerja statif yang tidak bisa diakhiri dengan ing. Jadi nggak ada tuh he was hating, itu nggak ada. He hated ada, he hates ada. She was knowing itu tidak ada. Adanya she knows atau she knew saja. Ya, ingat itu. Nextnya, cari yang incorrect, yang tidak tepatnya. Ada di nomor berapa saja, Miss, yang salahnya? Nomor 1, nomor 2, dan nomor 4. Kenapa salah? Nomor 1 dan 2 harus menggunakan past continuous karena it happened before the sister fell asleep. Nah, ini ada 2 kejadian. My sister fell asleep yesterday when we traveled in the car. Sebelum adik saya tidur, kami sudah berpergian, sudah nyetir duluan. Jadi harusnya kalimatnya we were traveling, bukan we traveled saja. Nomor 2 salah juga. Kenapa? Karena kalimat yang pertamanya, bukan kalimat, tapi kejadian pertamanya yang mana? Yang having dinner dulu. Saya makan malam duluan sebelum teman saya datang. Jadi ini tertukar si tense-nya. We were having dinner last night when my friend arrived. Jadi ini yang menggunakan past continuous, ini yang menggunakan simple past. Kalimat keempat juga salah. Kenapa? Karena tidak ada was buying. Tidak ada sedang membeli. Ini kan ngurut, ya enggak? Alasannya kenapa sih ayah saya beli mobil? Salah. TV yang baru karena TV yang lamanya rusak. Jadi ini kejadian pertama diikuti dengan kejadian
kalian kedua berurutan, maka dua-duanya harus menggunakan simple past. Seperti itu. Oke, that's the end of the pembahasan. Nah, itu ujung dari pembahasannya. Kalau misalnya masih bingung, masih ada pertanyaan, lihat textbook kalian, Gold Experience B1 kalian. Perhatikan lagi teorinya, perhatikan lagi latihan soalnya. Oh, look at the video presentation. Lihat lagi video presentasinya, penjelasannya, YouTube-nya silahkan dicek. Dan terakhir, lihat sekolah kalian. Semua materi kan sebetulnya tidak hanya di textbook, tapi di sekolah juga. Seperti itu. Ya. Kalau masih belum paham, silahkan lihat lagi videonya supaya kalian paham. Selamat berjuang di remedialnya. Lakukan yang terbaik dan Tuhan Yesus memberkati.